dong. Loh, karena dia mikir sebulan akan datang. Jadi berapa cepat? 80 kali 30 itu berapa? Berapa ton? Bayangkan. Itu nggak cuma gepeng, peng. Sudah gitu. Karena bebannya terlalu berat dia pikul. Jadi yang hari ini biar hari ini. Amin. Besok ada lagi. Selesaikan. Maka itu kalau kita diganggu dengan pikiran-pikiran, besok bagaimana? Tolak itu. Itu urusan besok. Aku mau ngurus hari ini dulu. Kalau tuh besok malam ini kita harus tidur belum selesai, nggak apa-apa. Ngomong kepada masalah itu. Besok kita ketemu lagi ya. Aku mau tidur sekarang. Serius. Itu dulu Roh Kudus cara ngajar saya dalam hidup ini. Sehingga intinya dari semua itu bukan cuma kita lega. Enggak, saudara. Penting sekali. Intinya adalah supaya kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Betul tidak? Betul. Karena dari semua beban itu membuat kita nggak bisa bersekutu dengan Dia. Karena terganggu. Bahkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita jadi terganggu juga. Saya percaya saudara pernah merasakan kalau saudara punya teman tiba-tiba dia jadi aneh. Pasti ada beban-beban pikiran berkelebihan dalam hidupnya. Jadi aneh. Jadi orang malah suka kumpul dengan kita. Jadi hari ini adalah kata yang penting untuk kita hidup. Hari ini kita percaya. Mari kita lihat beberapa ayat dalam kitab Ulangan. Ayat yang ke-13. Nah, saya kagum pada kitab Ulangan. Kata ini banyak sekali. Jika kamu dengan sungguh-sungguh, serius, mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu kapan? Pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Yahweh Tuhanmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Garis bawahi kata pada hari. Saya ulangi, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Yahweh Tuhanmu dan beribadah kepadanya, pada Yahweh Tuhan kita dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara lihat, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu dan anggurmu dan minyakmu. Seterusnya saya nggak usah baca. Hari ini, saudara, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci dari semua agama di dunia ini yang punya kata waktu hari ini. Kitab suci agama lain tidak ada yang Tuhan mereka berfirman dengan kata spesifik hari ini. Tidak ada, hanya kitab suci kita. Ini heran sekali. Saudara, apa bedanya? Oh, jelas sekali. Ini kata penting, kata pada hari ini. Kitab suci agama apa saja, isinya kata waktunya adalah pada masa itu, pada suatu saat nanti. Mengapa Tuhan mereka tidak bisa berfirman pada hari ini? Karena mereka tidak eksis di hari ini. Semuanya sudah lewat. Mereka hanya sejarah. Dan kalau bicara sejarah pasti itu masa lalu. Saudara bayangkan kalau ada kata pada hari ini pada kitab suci kita. Karena enggak. Orang tua kita yang baca 50 tahun yang lalu, bunyinya apa? Hari ini. Kalau kita hidup sampai 50 tahun akan datang, dia tetap bunyi hari ini. Berarti ini up to date. Firman ini, doa Bapa kami itu up to date. Setiap hari kita bisa melakukannya. Maka itu perintah ini pada hari ini. Kalau engkau mendengarkan. Pasal 10. Ayat yang ke-13. Saya mulai baca ayat 12 saya. Maka sekarang hai orang Israel. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Yahweh Tuhanmu? Dia enggak minta duit. Enggak minta duit. Lagi saya enggak. Kemarin malam kami di Virginia, saya sharing soal uang itu. Sungguh saudara, masih banyak gereja yang salah
dalam mengajar soal persembahan atau perpuluhan. Salahnya di mana? Saudara, jangan percaya kepada hamba Tuhan yang pengajarannya. Misalnya gini, wah usahamu kok sepi. Jangan-jangan perpuluhanmu terlambat. Enggak. Kenapa saya ajarkan itu tidak? Karena papa kita enggak mata duitan. Percaya tidak, saudara? Kalau kita diberkati, itu karena kita rajin memberi. Kasihan dong orang miskin. Loh, betul tidak? Kasihan orang miskin. Maka itu konsep uang dengan papa kita, bukan itu. Kalau saudara memberi perpuluhan, berilah tanpa ada iming-iming. Tahu kata iming-iming ya? Enggak ada bahasa Indonesia iming-iming. Bahasa Inggrisnya ada enggak? Iming-iming, tahu iming-iming ya? Ditarik-tarik dengan, wah kalau kamu bayar perpuluhan, enggak ada belalang pelahap, kamu akan diberkati, kamu begitu. Enggak perlu. Nah yang kedua, kalau kita mendengar banyak gereja mengajar soal perpuluhan, kalau enggak iming-iming, ngancam. Awas lu. Ntar kamu bisa kecelakaan kamu kalau enggak beri perpuluhan. Bahkan ada pendeta berani berkata, kamu bisa kena kanker kalau kamu enggak beri perpuluhan. Bisa bangkrut usaha. Wih, kejam sekali. Akhirnya banyak orang Kristen memberi karena takut. Atau karena mendapat imbalan. Ngerti enggak, saudara? Maka itu lihat ayat ini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang akan dimintakan daripadamu oleh Yahweh Tuhanmu? Dia enggak minta macam-macam. Satu, selain dari takut akan Yahweh Tuhanmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia. Beribadah itu bukan sekali ke gereja terus, salah. Kata ibadah itu worship. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, artinya hidup dengan Dia. Ya saya ulangi ya, berapa hal yang dia minta itu cuma satu, intinya sama, walaupun kalimatnya beda-beda. Selain dari takut akan Yahweh Tuhanmu, apa sih takut akan Papa? Cuma satu, takut berbuat dosa. Dan itu saja. Kalau kita takut Dia, berarti kita takut berbuat dosa. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jangan kita milih jalan sendiri. Mengasihi Dia, jangan mengasihi dunia ini. Hidup bersama dengan Dia, Yahweh Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Yahweh yang ku sampaikan kepadamu kapan? Pada hari ini, supaya baik keadaan. Gak ada embel-embel duit. Jangan bersaksi begini, saudara, saya sudah 11 tahun menikah gak punya anak. Ternyata terakhir ini selama 6 bulan saya tuh rajin doa pagi jam 4 walaupun winter. Terus istri saya hamil. Salah. Kenapa salah? Karena papa kita gak mau disuap dengan perbuatan kita. Betul tidak? Agama-agama mengajarkan semua tergantung dari perbuatan. Nanti ditimbang oleh Tuhan mereka. Tapi Tuhan kita tidak. Tuhan kita gak pernah bawa timbangan. Kalau Tuhan agama selalu bawa timbangan kemana-mana. Efesus 2:8-9 mengatakan, kamu diselamatkan bukan karena usahamu. Itu karena iman. Itu karena anugerah. Bukan karena perbuatan kita, tidak. Bukan berarti kita terus gak boleh memberi persembahan, kita gak usah buat apa-apa, tidak. Nah, ini kebalikan. Kalau kita takut kepada Dia, kalau kita mengasihi Dia, kalau kita hidup menurut jalan ditunjukkannya, kalau kita hidup memegang perintahnya, pasti kita akan berbuat baik. Kita akan aktif dalam pelayanan. Kita akan memberi persembahan tanpa embel-embel apa-apa. Mau dibalas, mau tidak, aku gak urusan. Itu Papa kita. Pada hari ini, kembali pada itu. Pada hari ini. Berarti setiap hari, Papa memberikan sesuatu buat kita yang baru. Dan itu betul. Masih ingat ratapan Yeremia, namanya jelek ratapan kitab itu, Lamentation. Tapi kita tahu dalam pasal 3, ayat 22, 23, 24, wah luar biasa. Saya menjadi lagu klasik dalam gereja. Great is thy faithfulness. Besar setiamu, setiap pagi, selalu baru. Tiap pagi, tiap hari. Saudara, ayo kita pakai hukum fisika. Walaupun hari ini gak ada matahari karena hujan terus 3 hari ini di daerah East Coast ini. Lagi kita lihat hujan. Hujan yang turun hari ini.
itu besok balik atau kalau besok hujan lagi tuh air yang baru atau yang